Pak, apakah PHE memiliki target tertentu sendiri, baik dari sisi kapasitas penangkapan karbon maupun revenue dalam pengembangan bisnis CCS dan CCUS ke depannya? Ya, spesifiknya untuk CCS ya, Mbak Safira. Jadi kita memang sudah mengidentifikasi beberapa potensi storage field gitu ya, yang bisa kita jadikan kita kembangkan secara komersial. Ada satu yang cukup sangat promising, itu adalah di Asri Basin, yaitu Saline Aquifer. Itu total kapasitas storage-nya hampir mendekati 3 gigaton. Okay. Ini sangat besar untuk ukuran storage capacity for carbon. Jadi ini bisa menjadi sources untuk storage ya, yang dimana kita bisa men-capture, men-transport atau men-ship through pipe or vessel, dan kita bisa inject ke dalam storage capacity ini. Jadi memang dia tuh bentuk dan konsepnya adalah storage capacity ya Pak, betul, ya, untuk CCS ini. Dan maksudnya ini ultimately akan mereduce carbon emission yang ada dari setiap proyek-proyek migas begitu ya, dengan adanya storage. Tidak hanya proyek migas, tapi juga terutama di industri-industri heavy industry yang susah di mitigasi ya, seperti semen, seperti steel gitu ya. Okay. Jadi target kita adalah emitters produk seperti yang saya sebutkan tadi, semen, steel, petrochem. Bisa diaplikasikan ke banyak industri. Kita bisa menangkap karbonnya, kemudian juga kita men-storage ke dalam storage capacity tersebut. Benefitnya buat emitter adalah mereka mendapatkan carbon credit, dan juga mereka bisa claim the product, the services is low carbon atau green products ya, seperti green steel, green petrochem, betul. Sehingga itu yang membuat ini sangat berpotensi, karena walaupun the whole value chain ini masih cukup mahal begitu ya, tapi impact atau benefit yang diterima dari emitter yang bisa meng-capture dan storage ini akan sangat besar dan potensially melebihi cost yang mereka Tapi lakukan. eventually ini akan menurun pula Pak, untuk global value chain-nya akan lebih murah dengan begitu banyaknya CCS nanti akan bermunculan, atau seperti apa Anda melihatnya in the long term? Kalau menurut saya teknologi will prevail gitu ya. Banyak teknologi terutama dari sisi value chain itu capturing is the most expensive gitu ya. Ini capturing apakah direct air capture, apakah melalui certain proses gitu ya. Ini yang kita melihat akan terus bisa turun dari sisi ongkos capturingnya, kemudian dari sisi transshipment dan juga storage-nya. Menurut saya ini bukan teknologi baru gitu ya. Kita bisa melalui pipa, mungkin melalui vessel is a bit new technology, tapi untuk injections is actually the reverse of extracting oil. Jadi pada intinya Pertamina dan juga our partner memiliki knowledge ya, dengan experience untuk extracting. Ini kita melakukan reverse teknologi, dalam ini kita melakukan injections. Di Indonesia sendiri, bagaimana Anda melihat kesiapan infrastruktur di negara kita Pak untuk mendukung CCS dan CCUS dalam skala besar? Ini proses Mbak Safira ya, jadi tidak hanya untuk infrastruktur ini, Asri Basin merupakan, I believe merupakan satu proyek pertama yang potentially memiliki scale dan juga berpotensi komersial yang cukup baik. Tapi yang paling penting adalah dari sisi support regulations, licensing, dan juga legal. Nah ini yang masih terus kita lakukan bersama dengan stakeholder untuk bisa membuat the whole business process ini benar-benar lengkap gitu ya. Kita sudah ada support dari Kementerian SDM dari sisi Perpres dan juga Permen, dan ini terus kita lakukan dengan stakeholder lainnya. Regulasi saat ini sudah cukup Pak untuk mendukung investasi dan pengembangan teknologi? Untuk saat ini dapat saya katakan sudah cukup, tapi ada perlu additional regulations dari beberapa stakeholder lainnya seperti lingkungan hidup, perdagangan, untuk melengkapi basic regulasi yang sudah ada. Mengenai monetisasi teknologi CCS dan CCUS, tadi kan Bapak bilang ada bentuknya untuk storage facilities, jadi ada bentuk-bentuk storage fee dan lain-lain. Dan kita juga ketahui Pak, berdasarkan data yang kami riset, banyak negara
sudah mulai menjadikan CCS sebagai bagian dari carbon credit market. Nah, apakah ada potensi untuk monetisasi CCS atau CCS dari sisi kredit karbon? Bagaimana tanggapan? Ya betul sekali. Jadi ini karena kita melakukan carbon sequestration, ini akan meng-create namanya carbon credit. Gitu ya. Ini carbon creditnya ini yang kita sedang bahas juga. Apakah dimiliki emitters, apakah dimiliki oleh transshipment atau the one yang memiliki storage fee. Ini semua bagian dari development untuk membuat CCS ini menjadi commercially viable. Dan ini bisa kita lakukan secara domestically dan juga kita bisa lakukan dengan negara-negara secara cross border basis. Jadi memang sangat-sangat viable ke sana. Sangat viable. Ya. Okay, dan ini sudah ada beberapa contoh project, terutama di Europe ya. Yang sangat terkenal ada Northern Light yang sudah beroperasi secara komersial dengan beberapa support dari government mereka. Okay. Tapi regarding to the current macroeconomic landscape dan regulation tentang energi baru dan terbarukan secara global, Pak, kembali lagi saya mungkin tarik ke tadi pernyataan oleh Trump, bagaimana keberpihakan negara adidaya ini memiliki dampak, Pak, terhadap pengembangan teknologi dekarbonisasi seperti CCS dan CCUS seperti global, ataukah justru malah salah satu yang terdepan di CCS dan CCUS adalah di Amerika Serikat sendiri? Bagaimana Anda melihat secara faktanya? Saya melihatnya dari sisi negara-negara maju ya, seperti di Amerika, terutama di Europe, mereka jauh lebih advance dan mereka tetap berkomitmen untuk melakukan energi transisi. Karena sudah banyak scheduled implementasi seperti carbon border di Europe gitu ya, assessment market. Nah ini yang mau tidak mau harus mengharuskan produsen produk dan juga services itu menurunkan emisinya, gitu ya. Jadi walaupun di Amerika Serikat ada sedikit terjadi U-turn gitu ya, tapi saya tidak melihat ini akan menjadi hindrance dari progres untuk energi transisi, terutama terkait dengan carbon capture and storage. Karena memang ini salah satu dari sedikit inisiatif yang benar-benar melakukan carbon deficit. Jadi di sini kita benar-benar menangkap dan juga menginjak, karena memang banyak beberapa inisiatif yang dilakukan secara replacement ya, bukan melakukan sequestration. Jadi memang Anda melihatnya selalu ada masa depan yang begitu cerah untuk sangat baik menurut saya. Oke, baik. Anda melihat bahwa perusahaan energi dunia juga mulai beralih ke portofolio campuran migas dan energi terbarukan. Ya. Apakah hal serupa akan juga terus diterapkan untuk Pertamina Hulu Energy, dan apakah untuk roadmap dekarbonisasi sampai tahun 2060 itu akan terus dilanjutkan untuk PHE, Pak? Ya, kita sudah memiliki roadmap to be Pertamina as a group ya, Pertamina untuk menjadi net zero no later than 2060. No later than 2060. Seperti saya sebutkan di awal bahwa kita memiliki dua pilar, yang dimana kita tetap akan terus meningkatkan legacy bisnis kita atau mempertahankan legacy bisnis kita, karena memang itu adalah untuk ketahanan dan kemandirian energi kita, dan karena kita memiliki resources yang ada di dalam bumi kita. Tapi at the same time kita melakukan banyak inisiatif, banyak program yang tujuannya adalah menurunkan intensitas emisi karbonnya. Yang sudah sering kita lakukan dan sudah lama kita lakukan, seperti melakukan reducing gas flaring, gitu ya. Tapi yang on the other extreme yang barusan kita diskusi adalah bagaimana kita bisa menangkap karbon emisi dan melakukan sequestration melalui CCS. In between kita sudah melakukan dalam bentuk private project, dan kita akan lakukan secara cukup masif adalah menggunakan karbon tersebut untuk meningkatkan produksi oil and gas, melakukan CCUS ya. Jadi kita carbon capture and utilize the carbon
to improve EOR, enhance oil recovery. Dari sisi finansial, karena kita tentunya ingin menakar komitmen dari PHS, seberapa besar Pak sebenarnya investasi yang telah dan akan dilakukan untuk proyek CCUS ini? Iya, bisnis oil and gas itu heavy capex, Mbak Safira. Jadi we invest billions dollars, right, in our legacy business. Dapat saya sampaikan, mungkin saat ini alokasi untuk CCS dan CCUS itu memang di sekitaran 5-10%, tapi we are talking about potential hundreds of millions of US dollars. Okay. Gitu. Jadi ini adalah komitmen investasi kita, dan ini terus meningkat gitu ya, sejalan dengan maturity dari inisiatif atau proyek itu sendiri.